Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Junianto, NPM 1713031007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menjawab soal UTS mata kuliah budgeting Pendidikan Ekonomi 2017 kelas A. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 1. Jadi berdasarkan soal nomor 1 diperoleh data penjualan tahun 2012 mengenai jumlah unit yang terjual dan harga jual, di mana di sini digunakan X1 dan X2 untuk menyederhanakan, di mana X1 itu melambangkan sepatu laki-laki, kemudian X2 melambangkan sepatu perempuan, dan Y yang nantinya akan melambangkan harga jual. Nah, berdasarkan data penjualan tahun 2012, jumlah unit yang terjual untuk sepatu laki-laki berjumlah 20.000, sedangkan jumlah unit yang terjual untuk sepatu perempuan berjumlah 2.000. Sedangkan harga jualnya untuk sepatu laki-laki sebesar 18.000 dan untuk sepatu perempuan sebesar 250.000. Nah, diketahui bahwasanya terjadi kenaikan penjualan tiap produk adalah 20% pada tahun 2013, sehingga terjadi kenaikan untuk sepatu laki-laki 20.000. Ya, sehingga sepatu laki-laki mengalami kenaikan. Cara menghitungnya 20.000. 20.000 ini adalah jumlah unit yang terjual, kemudian ditambah kenaikan 20% dikali 20.000. 20.000 ini merupakan jumlah unit yang terjual. Jadi sama dengan 20.000 ditambah 4.000 sama dengan 24.000. Begitu juga dengan sepatu perempuan juga mengalami kenaikan dengan cara 2000 merupakan jumlah unit yang terjual, kemudian ditambahkan 20% dikali 2000 sama dengan 2000 ditambah 400, sehingga jumlahnya adalah 2400. Jadi, untuk total penjualan pada tahun 2013 sebesar 26.400. Sehingga harga jual juga akan mengalami kenaikan. X1 atau sepatu laki-laki dengan cara 18.000 yang merupakan harga jual dari sepatu laki-laki ditambahkan dengan kenaikan 20% dikali 18.000 atau harga jual dari sepatu laki-laki yang hasilnya 18.000 ditambah 3.600 sama dengan 21.600. Begitu pula dengan harga jual dari sepatu perempuan juga akan mengalami kenaikan X2 atau sepatu perempuan dengan cara 250.000 atau sama dengan harga jual dari sepatu perempuan ditambah kenaikan sebesar 20% dikali 250.000 yang merupakan dari harga jual dari sepatu perempuan. Jadi jumlahnya adalah 250.000 ditambah 50.000 sama dengan 300.000. Di soal juga diketahui bahwasanya penjualan produk
di bulan Januari, Februari, dan Maret sebesar 10% di bulan Januari, 5% di bulan Februari, 15% di bulan Maret dari total penjualan pada tahun 2013. Pada bulan Januari, baik X1 ataupun X2 merupakan 10% dari total penjualan pada tahun 2013. Total penjualan pada tahun 2013 sebesar 26.400. Jadi 10% dikali 26.400 hasilnya adalah 2.640. Untuk bulan Februari sama saja, X1 ditambah dengan X2 atau 5% dikali 26.400 hasilnya adalah 1.320. Begitu pula dengan bulan Maret, yaitu 15% dikali 26.400 yang hasilnya 3.960. Jadi, total penjualan produk pada bulan Januari, Februari, Maret yaitu sebesar 7.920. Untuk selanjutnya, kita harus membandingkan produksi antara X1 dengan X2. X1 merupakan sepatu laki-laki, sedangkan X2 adalah sepatu perempuan. Sehingga ketika memproduksi sepatu laki-laki sebesar 20.000, maka sepatu perempuan adalah 2.000. Maka perbandingannya adalah 20.000 berbanding dengan 2.000. Jika kita sederhanakan menjadi lebih kecil, maka perbandingannya adalah 10 berbanding 1. Langkah terakhir yaitu menyusun tabel anggaran penjualan untuk PT Mekar Berseri pada bulan Januari sampai dengan Maret 2013. Jadi di sini ada beberapa kolom yang menggambarkan X1 merupakan sepatu laki-laki, X2 merupakan sepatu perempuan, Y1 merupakan harga jual dari sepatu laki-laki, Y2 merupakan harga jual dari sepatu perempuan. Jadi, berhubung perbandingannya adalah 10 berbanding 1, sedangkan penjualan produk pada bulan Januari sebesar 2.640, maka harus dibagi 11. Nah, setelah dibagi 11, maka hasilnya adalah 240. Setelah itu dikalikan 10, maka hasilnya adalah 2.400. Dan berbanding 1 yaitu 240, maka X1 dan X2 perbandingannya adalah 10 berbanding 1, maka X1 adalah 2.400 dan X2 adalah 240, yaitu 10 berbanding 1. Begitupun untuk mencari perbandingan di bulan Februari, Maret itu adalah sama. Selanjutnya yaitu mencari hasil dari penjumlahan X1 ditambah dengan X2 dengan cara menjumlahkan X1 dengan X2, yaitu 2.400 ditambah 240 sama dengan 2.640. Begitupun juga mencari jumlah X1 ditambah X2 pada bulan Februari dan Maret. Baik, selanjutnya itu mencari Y1. Tadi sudah kita cari bahwasannya harga jual pada sepatu perempuan sebesar 21.600. Selanjutnya mencari label Y1 atau
harga jual dari sepatu laki-laki. Tadi sudah kita cari bahwasannya harga jual sepatu laki-laki atau Y1 sebesar 21.600. Sedangkan Y2 atau harga jual sepatu perempuan tadi juga sudah kita cari, yaitu sebesar 300.000. Ya, sehingga kita akan mendapatkan perkiraan pendapatan pada bulan 2013 untuk sepatu laki-laki sebesar 51.840.000 yang dihasilkan dari jumlah unit yang terjual dikali dengan harga jual dari produk sepatu laki-laki. Sedangkan untuk sepatu perempuan mendapatkan sebesar 72 juta rupiah yang didapatkan dari unit yang terjual dikali dengan harga jual. Jadi hasilnya yaitu 72 juta. Untuk mencari pada bulan Februari dan Maret, caranya juga sama saja, yaitu dengan mengalihkan jumlah unit dan harga jual pada sepatu laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian sigma ini melambangkan jumlah. Jadi total yang pertama yaitu X1 atau sepatu laki-laki di bulan Januari, Februari, Maret yaitu jumlahnya 7.200. Kemudian sepatu perempuan pada bulan Januari, Februari, Maret jumlahnya adalah 720. Nah, sedangkan setelah dijumlah yaitu unit yang terjual untuk sepatu laki-laki dan perempuan pada 2013 yaitu 7.920. Sedangkan jadi perkiraan keuntungan dari penjualan unit pada sepatu laki-laki maupun sepatu perempuan dari hasil anggaran yang telah dianggarkan yaitu sebesar 371.520.000. Jadi penjualan tahun 2013 dianggarkan sebesar 7 juta. Jadi penjualan tahun 2013 dianggarkan sebesar 7.920 unit dengan total perkiraan pendapatan sebesar 371.520.000. Untuk menyelesaikan soal nomor 2, kita harus membuat tabel pembantu yang terdiri dari tahun, Y, X, X kali Y, dan X kuadrat, di mana kolom tahun dan kolom Y ini sudah ada di soal, di mana Y ini menjelaskan data penjualan, sedangkan X ini menjelaskan tentang tahun ke. Jadi X ini menjelaskan tahun ke pada tahun 2010, X-nya adalah 0, pada 2011 X-nya atau tahun ke-1 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kolom X kali Y. Jadi 0 dikali 240 sama dengan 0, 1 dikali 250 sama dengan 250, 2 dikali 280 sama dengan 560, begitupun seterusnya sampai dengan tahun 2015. Kemudian yaitu X pangkat 2. Jadi X pangkat 2 0, pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitupun seterusnya sampai dengan tahun 2015.
Nah, sehingga di sini ada sigma atau jumlah dari keseluruhan kolom ini. Kemudian dari sigma ini kita akan memasukkan ke dalam rumus. Ya, yang pertama yaitu sigma Y dengan rumus N dikali A sama dengan B sigma X sama dengan sigma Y, jumlah atau sigma Y sama dengan 16 1, sigma Y nya yaitu 1695 sama dengan NA atau tahun, jumlah tahunnya itu 6. Jadi 6A ditambah 15B. Kemudian rumus yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Jadi sigma XY sama dengan, ini adalah sigma atau jumlah dari XY yaitu 4550 sama dengan 15A ditambah dengan 15B. Selanjutnya kita harus mengeliminasi dari kedua persamaan yang telah didapat ini. Caranya adalah, nah, kita nanti juga harus menyamakan perkaliannya. Nah, di sini saya mengalihkan 5 dan 2 sehingga kita nanti akan mendapatkan satu persamaan A. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai B dari minus 625 dibagi dengan minus 35 sehingga B sama dengan 17,9. Setelah kita mendapatkan nilai B, sekarang kita akan mencari nilai A dengan cara memasukkan satu persamaan. Nah, di sini saya menggunakan persamaan 1695 sama dengan 6A plus 15B. Jadi kita masukkan 1695 sama dengan 6A ditambah 15B. B-nya sudah kita dapat tadi yaitu sebesar 17,9. Jadi hasilnya adalah kita dapat nilai A yaitu sebesar 237,8. Nah, langkah terakhir kita harus memasukkan di dalam rumus Y. Dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sudah mendapatkan nilai A sebesar 237,8 ditambah B, B-nya tadi sebesar 17,9 dikali X, X-nya tadi yaitu jumlah tahun yaitu 6. Jadi 237,8 ditambah 107,4 yaitu 345,2 atau kita bulatkan sebesar 345. Jadi penjualan pada tahun 2016 dianggarkan sebesar 345 unit. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 3 dibutuhkan dua tabel. Yang pertama yaitu tabel anggaran produksi, yang kedua yaitu tabel anggaran pemakaian bahan baku. Ya, diketahui di dalam soal pada bulan Juli 2018 penjualan per unitnya sebesar 200.000, kemudian persediaan akhir barang jadi sebesar 10.000, kemudian persediaan awal barang jadi 20.000, dan juga kebutuhan bahan baku per unit itu sebesar 4, dan juga untuk harga bahan baku per unit itu sebesar 2.000. Selanjutnya untuk melengkapi tabel dari anggaran produksi ini, untuk mencari jumlah dari barang jadi yang dibutuhkan dengan cara menjumlahkan penjualan per unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, yaitu sebesar 200.000 ditambah 10.000. Jadi dihasilkan jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 210.000.
Selanjutnya, untuk mencari jumlah barang jadi yang akan diproduksi, dihitung dengan cara jumlah barang yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi, yaitu sebesar 210.000 dikurang dengan 20.000, sehingga menghasilkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 190.000. Selanjutnya, kita akan melengkapi tabel pada anggaran pemakaian bahan baku pada bulan Agustus 2008. Seperti kita yang ketahui, pada tabel anggaran produksi pada tahun 2008 sebesar 190.000. Dan di soal terdapat jadi standar kebutuhan bahan baku per unit itu yaitu 4 sub, sehingga jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebesar 760.000. Ini didapat dari jumlah produksi dikalikan dengan standar kebutuhan baku per unit, yaitu 190.000 dikali dengan 4, sehingga menghasilkan 760.000 jumlah kebutuhan baku untuk produksi. Sedangkan harga bahan baku per unit sebesar 2.000, sehingga total biaya bahan baku untuk produksi sebesar 1.520.000.000. Jadi, anggaran pemakaian bahan baku bulan Agustus 2008 adalah sebesar 1.520.000.000 rupiah. Untuk menjawab soal nomor 4, ya, jadi di soal sudah diketahui bahwasanya persediaan akhir pada bulan Desember 2008 sebesar 1.200, kemudian persediaan awal pada bulan Mei 2009 sebesar 1.000, kemudian penjualan pada bulan Januari 2009 sebesar 4.800, pada bulan Februari 2009 sebesar 4.200, pada bulan Maret 2009 sebesar 4.200, dan pada bulan April 2009 sebesar 3.000. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, kita harus membuat tabel pembantu. Tabelnya seperti ini. Ada beberapa kolom. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan penjualan yang sudah tersedia, yaitu pada bulan Januari sebesar 4.800.000, pada bulan Februari 4.200.000, pada bulan Maret 4.200.000, dan pada bulan April sebesar 3.000. Jadi total dari penjualan atau penjualan per unit pada bulan Januari, Februari, Maret, April ini sebesar 16.200. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan persediaan akhir. Jadi persediaan akhir pada bulan Desember 2008 tadi yaitu sebesar 1.200. Jadi kita masukkan ke kolom di sini, dan juga kita masukkan di kolom total. Jadi untuk total barang yang dibutuhkan kita totalkan dari penjualan dan persediaan akhir. Jadi totalnya 16.200 ditambah 1.200, yaitu sebesar 17.400. Selanjutnya kita memasukkan persediaan awal. Tadi persediaan awalnya adalah 1.000. Jadi kita memasukkan persediaan awalnya pada bulan April dan di subtotal ini. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah barang yang akan diproduksi dengan cara total barang yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal, atau 17.400 dikurangi 1.000. Jadi hasilnya yaitu 16.400.
Kemudian 16.400 ini dibagi 4. Jadi 4 itu adalah bulan Januari, Februari, Maret, April. Jadi 16.400 dibagi 4 yaitu hasilnya adalah 4.100. Setelah itu 4.100 itu dimasukkan pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Selanjutnya pada kolom Januari ini tadi sudah diketahui yaitu 4.800, 1.200, dan 4.100. Untuk mencari kolom ketiga yaitu total barang yang dibutuhkan dengan cara menjumlahkan 4.800 ditambah dengan 1.200 sehingga menghasilkan 6.000. Nah, selanjutnya untuk mencari kolom persediaan awal dengan cara mengurangkan kolom pada total barang yang dibutuhkan dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi 6.000 dikurang dengan 4.100 sama dengan 1.900. Nah, selanjutnya kita akan mencari tabel Februari di persediaan awal. Ini dihasilkan dari persediaan air pada bulan Januari itu akan menjadi persediaan awal pada bulan Februari. Nah, selanjutnya untuk mencari total barang yang dibutuhkan pada bulan Februari dengan cara menjumlahkan jumlah barang yang akan diproduksi dengan persediaan awal sehingga 4.100 ditambah dengan 1.200 sama dengan 5.300. Nah, selanjutnya untuk mencari kolom persediaan akhir ini dengan cara mengurangkan total barang yang dibutuhkan dikurangi dengan penjualan sehingga persediaan akhir ini senilai 5.300 dikurang dengan 4.200 yaitu 1.100. Nah, ini juga sama saja. Persediaan akhir bulan Februari akan menjadi persediaan awal pada bulan Maret. Nah, langkah selanjutnya juga sama seperti tadi untuk mencari total barang yang dibutuhkan dengan menjumlahkan jumlah barang yang akan diproduksi dijumlahkan dengan persediaan awal yaitu 4.100 ditambah dengan 1.100 yaitu 5.200. Dan juga untuk mencari persediaan air dengan mengurangkan 5.200 dikurang dengan 4.200 yaitu sebesar 1.000. Dan sama kembali bahwasanya persediaan akhir pada bulan Maret akan menjadi persediaan awal pada bulan April. Nah, jadi semua kolom dari Januari, Februari, Maret, April. Oke, jadi semua tabel di sini sudah terisi, maka jadi PT Cahaya Lestari akan berproduksi sebanyak 4.100 unit setiap bulannya pada bulan Januari sampai dengan April 2009. Untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 5 dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama, sudah diketahui jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 2.300 unit. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus membuat tabel pembantu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya PT Berkah Abadi Jaya ini memiliki 2 departemen. Yang pertama yaitu Departemen Penjahitan dan yang kedua adalah Departemen Pengemasan. Nah, jadi jumlah produksi sudah diketahui itu sebesar 2.300 dan juga standar penggunaan jam tenaga kerja langsung itu 1 unitnya membutuhkan waktu 6 menit. Nah, untuk mengetahui jumlah jam tenaga kerja langsung ini dihasilkan dari jumlah produksi dikalikan dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 2.300 dikali dengan 6 menit sehingga menghasilkan 13.800 menit. Nah, untuk mengetahui upah per menit disoalkan sudah diketahui bahwasanya upah per jamnya. Nah, di sini upah per menitnya yaitu 100. Nah, caranya gimana?
di soal sudah dijelaskan bahwasannya upah per jamnya itu yaitu 6.000, sehingga ketika 6.000 ya selanjutnya itu upah per menit yaitu 100. Jadi menghitungnya tadi kan di soal bahwasanya upah per jamnya itu 6.000. Nah, sedangkan 1 jam itu 60 menit. Jadi 6.000 dibagi 60 hasilnya adalah 100. Nah, untuk mencari anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan dengan cara jumlah jam tenaga kerja langsung dikali dengan upah per menit, yaitu 13.800 menit dikali 100, yaitu hasilnya 1.380.000. Untuk Departemen Pengemasan sama saja, jumlah produksinya 2.300, kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 3 menit. Maka jumlah jam tenaga kerja langsung yaitu 2.300 dikali 3 menit, yaitu 6.900 menit. Kemudian upah per menit. Nah, selanjutnya upah per menit yaitu 80. Seperti kita ketahui di soal tadi, untuk upah per jamnya yaitu 4.800. Nah, sedangkan 1 jam itu 60 menit. Jadi 4.800 dibagi 60 yaitu 80. Nah, untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan ini dicari dengan 6.900 menit dikali 80, sehingga menghasilkan 552.000. Untuk total biaya tenaga kerja langsung ini dihasilkan dari penjumlahan anggaran biaya tenaga kerja langsung dari Departemen Penjahitan dengan Departemen Pengemasan, yaitu Rp1.380.000 dijumlahkan dengan 552.000, sehingga total akhirnya yaitu 1.932.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan PT Berkah Abadi Jaya sebesar Rp1.932.000.